Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Rabu 9 September 2020 dalam pekan ke-23 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita pakai hari ini, bacaan yang pertama dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 7 ayat 25 sampai 31 dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 6 ayat 20 sampai dengan 26. Paulus kepada jemaatnya di Korintus dalam suratnya yang pertama, bacaan pertama hari ini mengajak mereka semua, jemaatnya itu, untuk menghayati hidup mereka sesuai dengan situasi mereka saat itu, sesuai dengan status hidup mereka. Jelasnya Paulus berkata, kalau ada orang yang sudah terikat dengan seorang perempuan, artinya kalau seseorang itu sudah dalam status menikah, baiklah kalau ia tidak bercerai. Atau kalau seseorang pada saat itu masih lajang atau memang memilih untuk tidak menikah, baiklah ia tidak menikah. Tapi di sisi lain, Paulus juga mengatakan, kalau seorang perempuan masih dalam status lajang, mau menikah, silakan menikah. Ia tidak berdosa kalau dia mau menikah. Masih ada nasihat-nasihat lain dari Paulus untuk jemaatnya di Korintus saat itu. Singkatnya atau intinya adalah Paulus mengajak mereka untuk menghayati hidup dengan baik sesuai dengan status hidup mereka masing-masing dan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, pada bagian lain dalam bacaan yang sama, Paulus juga menegaskan atau mengajak mereka untuk tidak terikat dengan apa yang mereka miliki atau yang ada pada mereka saat itu. Paulus membahasakannya dengan kalimat sebagai berikut: jikalau orang sudah menikah, biarlah hidup seolah-olah belum menikah. Kata-kata seperti ini bisa saja membingungkan, tetapi maksudnya supaya orang tidak punya keterlekatan hati pada apa yang dimiliki, pada statusnya. Seakan-akan apa yang dimiliki dan statusnya itulah yang menjadi atau yang membuat mereka berbahagia. Dalam nada yang hampir sama, dalam bacaan Injil, Yesus menegaskan dengan kata-kata sebagai berikut: berbahagialah orang yang miskin, berbahagialah orang yang saat itu menangis, dan seterusnya dan seterusnya. Dan sebaliknya Yesus berkata, celakalah orang yang kaya. Kata-kata Yesus ini bisa saja disalahartikan, seakan-akan situasi miskin, situasi menderita, situasi menangis adalah hal atau faktor yang membuat orang itu mengalami kebahagiaan. Sebaliknya, faktor kekayaan, faktor itulah yang membuat seseorang disebut celaka. Tidak.
kekayaan atau apapun itu, dan kemiskinan atau apapun itu, tidak membuat seseorang merasa bahagia. Orang yang miskin, orang yang akhirnya menangis, tapi kalau dia miskin dan dia menangis karena Tuhan, orang yang seperti itulah yang disebut Yesus berbahagia. Karena Tuhan akan memberikan kepadanya apa yang membuat dia mengalami kegembiraan dan kebahagiaan. Demikian juga kekayaan, dan orang yang memiliki kekayaan tidak secara otomatis disebut sebagai orang yang celaka. Pertanyaan lebih lanjut, orang kaya yang seperti apa? Orang kaya yang melekatkan hati pada kekayaannya dan mengabaikan Tuhan dan sesamanya. Orang kaya yang model inilah yang diberi label celaka oleh Yesus. Sebaliknya, kalau orang kaya itu dia memiliki kekayaan, tetapi dia tidak punya kelekatan hati pada kekayaan sebagai jalan kebahagiaannya, tapi dia menjadi orang yang percaya dan beriman dan menggantungkan hidupnya seluruhnya pada Tuhan dan melihat Tuhan sebagai sumber kebahagiaannya, orang kaya itu bisa juga orang yang bersemangat miskin yang disebut berbahagia oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Saudari dan saudara yang terkasih, saya dan Anda dengan status hidup kita masing-masing. Saya seorang imam, Anda mungkin seorang yang berkeluarga atau seorang selibater tanpa menikah. Paulus mengajak kita untuk hayatilah hidup kita dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui bacaan Injil, Yesus mengingatkan kita situasi miskin, situasi kaya. Dua situasi yang bertentangan itu, yang kontras itu, tidak membuat Anda bahagia. Atau tegasnya, kekayaan tidak membuat Anda secara serta-merta celaka. Yang celaka adalah orang yang memiliki kekayaan dan menggantungkan hidupnya di atas kekayaan itu. Orang miskin yang berbahagia adalah orang miskin yang selalu berharap pada Tuhan dan selalu bersyukur atas situasinya, yang membuat dia akhirnya selalu berharap dan berharap pada Tuhan yang memberi kehidupan dan kebahagiaan baginya. Orang miskin model beginilah yang akan bahagia. Saudari dan saudara yang terkasih, kuncinya adalah tidak ada sesuatu pun yang membuat kita berbahagia di dunia ini, lebih lagi di dunia yang baru yang akan datang, selain Tuhan sendiri. Maka kita diberi kesempatan untuk menggunakan apa yang ada dalam hidup kita untuk menghayati status hidup kita masing-masing dengan baik, supaya kelak kita berbahagia bersama dengan Allah, sumber kebahagiaan itu sendiri. Tuhan memberkati.